Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurhoyum dengan NIM 20.2012064. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang psikologi industri dan organisasi. A. Pengertian dan sejarah psikologi industri dan organisasi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Ilmu ini mulai berkembang ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1875, yang kemudian diikuti dengan pendirian berbagai laboratorium psikologi di tempat lain. Inilah menjadi titik awal dimulainya eksperimen-eksperimen yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari gejala-gejala psikis seperti atensi, pikiran, ingatan, dan emosi. Di bidang ini, kemudian dinamakan psikologi eksperimen. Hasil kajian psikologi eksperimen kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan teori-teori psikologi umum. Selain psikologi umum, ada juga yang disebut psikologi khusus yang terdiri atas psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam situasi kerja. Ada dua sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, dan sebagai ilmu terapan yang merupakan menerapkan pengetahuan ilmu untuk memecahkan masalah-masalah dalam dunia kerja. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja, maka psikologi industri dan organisasi mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang juga mempelajari dunia kerja atau organisasi seperti manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Untuk yang B, ruang lingkup dan sejarah psikologi industri dan organisasi. Bidang-bidang yang dipelajari dalam psikologi industri dan organisasi adalah psikologi personalia, yang antara lain mencakup analisis dan evaluasi jabatan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan penelitian kerja. Psikologi organisasi, yang antara lain mencakup kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja dan stres kerja, dan ergonomi atau human factors. Psikologi industri dan organisasi mulai mendapat perhatian pada saat Perang Dunia Pertama dengan melibatkannya psikolog dalam menyeleksi tentara. Kemudian ilmu ini terus berkembang dengan adanya studi tentang pengaruh gerakan tubuh pekerja dan pengaruh aspek fisik lingkungan kerja tentang produktivitas dan efisiensi kerja. Dan pada era Perang Dunia Kedua, perhatian difokuskan pada penelitian dan perkembangan karena perusahaan atau organisasi kekurangan tenaga terampil untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian di era 60-an sampai dengan era 90-an dimulai penerapan psikologi dalam bidang penjualan, dilanjutkan dengan kajian di bidang motivasi, kepuasan kerja, dan penggunaan metode-metode statistik yang lebih canggih dalam kajian psikologi industri dan organisasi. Di Indonesia sendiri, psikologi industri dan organisasi mulai berkembang sekitar tahun 1950-an, ditandai dengan adanya Balai Psikoteknik di Jakarta dan Lembaga Psikoteknik Angkatan Darat di Bandung. Balai dan lembaga ini terus berkembang sampai akhirnya pada tahun 1960 didirikanlah Fakultas Psikologi UI Universitas Indonesia, dan pada tahun 1961 diresmikan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Pada tahun 1965 menyusul Universitas Gadjah Mada mendirikan Fakultas Psikologi. Sampai ini sudah lebih dari sekitar 30-an fakultas psikologi tersebar di perguruan tinggi negeri dan swasta.
Dan dari berbagai program kekhususan yang tersedia, program psikologi industri dan organisasilah yang paling banyak peminatnya. Dan yang C, desain penelitian dan psikologi industri dan organisasi. Berikut ini akan dijelaskan berbagai metode penelitian yang biasa digunakan dalam psikologi industri dan organisasi. Namun, disadari bahwa tidak ada satu metode pun yang sempurna. Semuanya tergantung pada desain penelitian karena itu tidak mustahil dalam suatu penelitian digunakan lebih dari satu metode. Yang pertama, eksperimen. Jika seorang manajer ingin mengetahui apakah suhu udara yang dingin akan mempengaruhi produktivitas kerja operator di bagian pemotongan kain, untuk mendapatkan jawabannya, tentu ia harus melakukan penelitian. Dari berbagai metode yang ada, maka eksperimen adalah metode yang paling tepat untuk meneliti hal tersebut. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk mengontrol variabel-variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil manipulasi variabel independen. Sedangkan kelemahannya dari metode eksperimen ini adalah kecenderungan peserta untuk mengubah perilaku sehari-harinya karena mereka menyadari sedang menjadi objek penelitian. Yang selanjutnya, yang kedua, eksperimen kuasi atau quasi experiments. Dalam eksperimen kuasi, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dimanipulasi dalam situasi yang alamiah. Seperti halnya eksperimen laboratorium, di sini peneliti juga menguji pengaruh dari beberapa variabel terhadap perilaku individu. Tetapi peneliti tidak dapat mengontrol variabel-variabel tersebut dengan ketat seperti eksperimen laboratorium. Yang ketiga, penelitian dokumen. Penelitian dokumen juga merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam psikologi industri dan organisasi. Penelitian dokumen adalah penggunaan data catatan masa lalu untuk mencatat masalah-masalah diteliti. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah kecelakaan kerja lebih sering terjadi pada malam hari atau siang hari. Kita dapat memeriksa dokumen atau laporan tersebut tentang kecelakaan kerja selama periode tertentu, dan dari data yang terkumpul dapat ditarik kesimpulannya. Di Indonesia sendiri, metode ini mungkin hanya dapat digunakan pada perusahaan-perusahaan besar dengan sistem kearsipan yang tertata baik. Yang nomor 4, survei. Survei adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk mengetahui pendapat atau sikap seseorang atau kelompok terhadap suatu objek atau suatu topik. Misalnya sikap karyawan terhadap perusahaan atau pendapat karyawan terhadap sistem pengembangan karir di perusahaannya, dan sebagainya. Survei dapat dilakukan melalui angkat atau surat, wawancara, telepon, fax, email, dan majalah. Media mana yang akan digunakan tergantung dari jumlah sampel, waktu, dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah suatu metode yang dapat digunakan oleh peneliti jika tujuan penelitiannya adalah untuk melihat atau menguji perilaku individu yang terlihat. Dalam situasi yang sebenarnya atau alamiah, perilaku mungkin diamati untuk jangka waktu yang cukup panjang untuk kemudian dicatat dan dikategorisasikan sebagai suatu metode penelitian. Pengamatan tidak terlalu sering digunakan dalam metode psikologi industri dan organisasi karena membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Yang nomor 6 adalah meta-analis. Meta-analis adalah suatu metode penelitian yang menggunakan perhitungan statistik untuk mendapatkan kesimpulan didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi pada metode ini beberapa hasil penelitian yang serupa disatukan menjadi satu hasil penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan meta-analisis antara lain adalah bahwa peneliti harus membuat keputusan yang bersifat subjektif dalam menentukan hasil penelitian yang mana akan diikutsertakan dalam meta-analis. Apakah semua penelitian atau yang mempengaruhi kriteria tertentu saja? Apakah penelitian yang hasilnya tidak sesuai teori juga akan diikutsertakan atau tidak? Dan yang ketujuh atau yang terakhir,
ialah kualitatif. Penelitian secara kualitatif beberapa tahun belakangan ini semakin diamati oleh berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini melibatkan cara baru dalam memandang pertanyaan-pertanyaan penelitian dan bagaimana cara ini mempengaruhi kesimpulan kita tentang suatu topik penelitian. Penelitian kualitatif dibandingkan dengan metode kuantitatif menuntut keterlibatan yang lebih dari penelitian selama proses penelitian. Dan kesimpulannya dari beberapa argumen di atas atau isi di atas tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi industri dan organisasi dapat dilibatkan dari dua sisi, yaitu ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu terapan. Pada awalnya, sebagai cabang dari psikologi industri tanpa organisasi hanya menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam dunia kerja. Namun sejak Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi mulai berkembang menjadi ilmu yang mandiri dengan melakukan kegiatan penelitian, mengembangkan teori-teori dan menguji kebenarannya. Ilmu pengetahuan dapat dibedakan dengan akal sehat atau common sense dalam 5 hal dasar, yaitu pengucapan pola konseptual dan struktur teoritis, pengujian hipotesis dan teori, kontrol atau kendali terhadap variabel-variabel yang diuji, kesadaran mencari hubungan antar variabel, dan yang terakhir, penjelasan tentang suatu fenomena atau gejala. Kelima hal dasar ini dilakukan baik oleh ilmu pengetahuan maupun oleh akal sehat, namun dengan karakteristik yang berlainan. Metode penelitian yang biasa digunakan dalam psikologi industri dan organisasi adalah eksperimen kualitatif, penelitian dokumen, survei, pengamatan atau observasi, meta-analis, dan metode kualitatif. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.